to you now. Shut up. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Hetzam, yang kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Hannibal Rising. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan seorang Hannibal Lecter yang sebagai seorang psikopat yang cerdas dan brilian. Lalu bagaimana proses serta motif sehingga ia menjadi seorang psikopat? Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada tahun 1944, di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua anak kecil yang sedang bermain di pinggir danau yang bernama Hannibal Lecter dan adik perempuannya yang bernama Misha Lecter. Anak kecil inilah yang akan menjadi seorang psikopat dan kanibal. Hannibal Lecter ini adalah keturunan bangsawan, yaitu dari silsilah Hannibal the Grim, dan dia juga tinggal di sebuah kastil yang bernama Kastil Lecter. Pada saat itu keluarga Lecter yang sedang sibuk mengemasi barang-barangnya untuk mengungsi, dikarenakan pada saat itu sedang terjadi invasi tentara Jerman ke Uni Soviet, atau yang lebih dikenal sebagai Operasi Barbarossa pada Perang Dunia Kedua. Untuk menghindari tentara Jerman, keluarga Lecter pun mengungsi ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Pada awalnya keluarga Lecter merasa tenang karena mendengar kabar dari siaran radio kalau bahwa pasukan Jerman telah kalah dan mundur dari peperangan. Akan tetapi yang mereka tidak ketahui adalah saat pasukan Jerman ini mundur, ternyata mereka telah sampai di Kastil Lecter. Pada suatu hari ada sebuah tank Rusia yang mendekat ke rumah keluarga Lecter. Ternyata mereka tidak berniat jahat. Tentara tersebut hanya ingin meminta air dari sumur yang berada di sana. Untuk berjaga-jaga, kemudian tentara tersebut meminta semua orang dewasa yang ada di dalam rumah keluar, kecuali anak-anak. Pada waktu yang sama, terlihat dari kejauhan ada pesawat musuh yang mulai mendekat. Ternyata pesawat itu adalah milik tentara Jerman. Karena berada di luar rumah, kedua orang tua Hannibal pun tewas dan karena berada di luar rumah, kedua orang tua Hannibal dan Misha pun tewas saat itu juga. Akhirnya malam hari pun tiba dan waktu itu adalah waktunya musim salju. Hannibal kecil pun berusaha sebisanya, berusaha merawat adiknya dan kemudian menyuapi Misha. Akan tetapi di saat yang sama, tiba-tiba datanglah 6 tentara yang sedang melintas, kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Hannibal kecil pun mencoba melawan, akan tetapi hal itu tentu saja sia-sia. Kemudian mereka mengikat Hannibal dan Misha di lantai 2. Kemudian mereka mengambil semua persediaan makanan yang ada di sana. Setelah itu mereka mendengar sebuah informasi kalau semua perbatasan telah dijaga, dan hal itulah yang membuat mereka terpaksa bersembunyi di rumah tersebut sampai keadaan lebih aman. Hari-hari telah berlalu, persediaan makan pun mulai habis, bahkan untuk sekedar berburu hewan pun sudah tidak bisa, dikarenakan waktu itu sedang musim salju. Kemudian pemimpin mereka yang bernama Grutas pun mulai frustasi dan kehilangan akal sehatnya. Hal itu disebabkan oleh rasa lapar yang sudah tidak tertahankan lagi. Dan di saat yang sama, keenam tentara tersebut langsung mengarahkan pandangannya kepada Hannibal dan Misha. Dan
8 tahun kemudian, Kastil Lecter yang kini beralih fungsi sebagai panti asuhan anak-anak dari korban perang termasuk Hannibal yang berada di sana. Akibat masa lalunya yang kelam, kini Hannibal tumbuh sebagai anak yang pendiam dan kejam. Dan dari sinilah jiwa-jiwa brutalnya mulai tumbuh. Terlihat di saat Hannibal diganggu seniornya, nampak raut wajah santai tanpa ekspresi dan takut sedikit pun, dan See you in my office. Anymore. It's the people's orphanage. And you can scream well enough and he'll sing. This is not your father's house, orphan. akibat kejadian siang tadi, Hannibal pun akhirnya dikurung di sebuah gudang basement. Akan tetapi karena kastil itu bekas rumahnya, tentu saja Hannibal hafal sekali dengan seluk-beluk kastil tersebut. Sebelum Hannibal kabur dari sana, dia menuju ke suatu ruangan dan mengambil surat peninggalan ayahnya. Kemudian dengan susah payah akhirnya Hannibal berhasil lolos. Kemudian dia pergi untuk menemui pamannya yang berada di Paris yang bernama Robert Lecter. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan tantenya yang bernama Lady Murasaki. Kemudian Lady Murasaki menjelaskan bahwa pamannya telah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian Tante Murasaki pun mengajak Hannibal untuk tinggal di sana bersamanya. Karena Tante Murasaki juga hanya tinggal seorang diri setelah kepergian sang suami. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Hannibal sedang tertidur, ia kembali bermimpi tentang masa lalunya. Suatu malam, saat Hannibal yang terbangun karena mimpinya, ia mendatangi Tante Murasaki yang sedang memasuki sebuah ruangan, di mana tempat itu ternyata berisi barang-barang milik leluhur keluarganya yang berasal dari Jepang. Dan tempat itu sering dia gunakan untuk berdoa. Kemudian Tante Murasaki pun mengajak Hannibal dan menceritakan asal-muasal leluhurnya. Keesokan paginya, Murasaki mengajari Hannibal seni bela diri yang berasal dari Jepang. Selesai latihan, kemudian Murasaki mengajak ke sebuah pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Namun di saat itu, ada seorang pedagang daging yang berusaha menggoda dan bersikap tidak sopan kepada Murasaki. Tentu hal itu membuat Hannibal langsung murka dan seketika mengajar tukang daging tersebut. Dan Monsieur, please. C'est japonais. Vous see around crossways? Huh? With a puff of straight airs. akibat insiden tersebut, Hannibal dan Murasaki pun dipanggil oleh Pak Polisi setempat. Karena Tante Murasaki ini adalah seorang yang berasal dari keluarga terpandang, akhirnya polisi pun melepaskannya. Akan tetapi rupanya Hannibal masih punya dendam dengan orang tersebut dan mempunyai rencana lain. Kemudian dia pergi ke ruangan Tante Murasaki untuk mengambil samurai miliknya. Keesokan paginya, Hannibal menemui tukang daging tersebut di mana dia yang sedang memancing di sebuah danau. Dan a certain lady an apology. Apologize. You should fuck that little Jap and see for yourself. Would you like to see it? tidak lama kemudian, polisi menemukan mayat tanpa kepala yang tidak lain adalah mayat tukang daging tersebut dan langsung diinterogasi oleh Pak Inspektur yang bernama Inspektur Popil. Kembali ke rumah, Tante Murasaki yang sedang terbangun dan kemudian dia merasa ada yang aneh. Saat dia memasuki ruangan penyimpanan peninggalan leluhurnya, ia menemukan kepala tukang daging yang berada di tempat biasa di mana dia berdoa. Kemudian Hannibal muncul dan menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk mempertahankan kehormatan Tante Murasaki. Di saat yang sama, datanglah Pak Inspektur yang sedang mencari Hannibal, bahwa Pak Inspektur mencurigai Hannibal sebagai pelakunya.
karena sebelumnya Hannibal lah orang yang terakhir kali cekcok dengan tukang daging tersebut. Kemudian Hannibal dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dengan menggunakan alat mesin pendeteksi kebohongan. Dan anehnya Hannibal tampak santai dan menunjukkan wajah datarnya tanpa ekspresi sedikit pun. Di saat yang sama ada seorang pengendara motor yang berhenti tiba-tiba di sebuah alun-alun kota. Kemudian Pak Inspektur mendapatkan laporan bahwasanya ada kepala manusia yang sengaja ditaruh di tempat tersebut, dan ternyata kepala itu adalah kepala si tukang daging tersebut dengan tanda Nazi di kepalanya, yang seolah-olah dia dibunuh karena dia orang Yahudi. Dan akhirnya Hannibal pun dilepaskan, dan kita akan melihat bahwasanya sang pengendara motor tersebut adalah Tante Lady Murasaki. Pada suatu hari, Tante Murasaki mendapatkan kabar bahwa kalau rumahnya akan disita oleh negara karena masa pakainya telah habis. Akhirnya Tante Murasaki pindah ke sebuah kota, lebih tepatnya di kota Paris. Hannibal sendiri mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran, dan hebatnya dia merupakan mahasiswa termuda yang ada di sana. Karena pada dasarnya Hannibal adalah seorang yang cukup cerdas dan pintar. Kemudian dia mulai mempelajari soal anatomi tubuh manusia. Pada suatu hari ia bertemu dengan Tante Murasaki dan menceritakan tentang mimpi buruknya, di mana dia sering sekali memimpikan adiknya yaitu Misha, namun dia sulit mengingatnya dengan jelas. Kemudian Tante Murasaki menasihatinya supaya Hannibal melupakannya, karena sebuah ingatan itu bisa menjadi pisau yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Asik. Remember what they called each other with a bloody nose. Memory is a knife. It hurts you. I would give anything to remember. To stay here with you. No, you must stay at school. Kemudian Hannibal bertemu dengan Inspektur Pobil di sebuah penjara yang sedang menginterogasi seorang tahanan pidana dengan hukuman mati. Hannibal di sana bertugas untuk mengumpulkan mayat-mayat sebagai bahan penelitian di kampus. Kemudian tahanan tersebut disuntikan sodium thiopental atau yang biasa disebut dengan serum kejujuran. Setelah mengakui kejahatannya, kemudian tahanan tersebut langsung dieksekusi. Hannibal yang melihat hal itu, kemudian dia mempunyai sebuah ide untuk menyuntikkan serum tersebut ke dirinya sendiri, agar dia bisa mengingat semua tentang masa lalunya. Kemudian dia langsung mengambil serum tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian Hannibal menyuntikkan serum tersebut ke dalam dirinya, dan One little trick. Two little. Come and play. Cough. Setelah mengetahui semua siapa-siapa saja yang telah membunuh adiknya, dengan berbekal informasi tersebut, Hannibal pun kemudian kembali ke kampung halamannya, yaitu di Lituania. Kemudian dia diperiksa oleh petugas yang dulu pernah menyekapnya, yaitu yang bernama Doddridge, yang saat ini dia telah menjadi seorang polisi lokal setempat di sana. Akhirnya sampailah Hannibal di tempat di mana dia dulu pernah disekap bersama adiknya. Kemudian dia mencari perhiasan peninggalan ibunya yang disimpan. Di waktu yang sama, ternyata Doddridge juga berada di sana dan memantau Hannibal dari kejauhan. Kemudian Hannibal mencari beberapa petunjuk tentang keenam tentara yang dulu pernah menyekapnya. Dan akhirnya Hannibal menemukan beberapa doktek yang bertuliskan nama-nama para tentara tersebut. Saat Hannibal sedang mencari petunjuk itulah tiba-tiba Doddridge datang. Keesokan paginya Hannibal menguburkan tulang belulang milik Misha dan kemudian mengikat Doddridge di sebuah pohon untuk diinterogasi tentang keberadaan teman-temannya. Setelah berhasil mendapatkan informasi tersebut, dan Do you remember the bathtub bubbling on the stove? No. Grant, In Canada, he got out on the refugee boat from Bremerhaven. Yes, I know where one of them is. Grants. I know Grants. Please. Let me go, and I will testify against Grant. now your leader, Brutus. Head goes, please.
Magda! Magda! It's Colness! Colness deals with... Singkat cerita, sesampainya di Paris, Hannibal langsung menemui Tante Murasaki dan menceritakan jikalau dirinya telah menemukan pembunuh Misha yang saat ini berada di kota Paris. Kemudian mereka pun menuju ke lokasi tersebut. Where have you been? You smell of smoke and blood. Where did you go? Misha. I have the names. Where? Sesampainya di sana, ternyata ada Colness yang saat itu bersama keluarganya. Kemudian Hannibal dihampiri salah satu anak perempuan Colness dan di saat itulah Hannibal melihat gelang Misha yang dipakai anak tersebut. Kemudian Hannibal menyelipkan sesuatu ke dalam kantong anak tersebut. Kemudian Colness memanggil anaknya. Nampak raut wajah kaget ketika dia mendapati sesuatu di kantong jaket anaknya, yang ternyata itu adalah dogtag yang bertuliskan namanya. Saat Colness akan melihat Hannibal yang sedang duduk di sana, ternyata Hannibal dan Tante Murasaki sudah pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian dia pergi ke sebuah dermaga untuk menemui Grutas dan teman-temannya. Ternyata mereka semua sudah mengetahui kalau Doddridge setelah tewas dibunuh oleh Hannibal. Kemudian Grutas menyuruh Milko untuk pergi ke Paris untuk membunuh Hannibal. Di sisi lain, Tante Murasaki kembali didatangi oleh Pak Inspektur Poppil untuk menanyakan keberadaan Hannibal. Karena ternyata Pak Inspektur mencurigai Hannibal sebagai pelaku pembunuhan terhadap Doddridge. Kemudian Tante Murasaki menjawab bahwa Hannibal sedang tidak ada di rumah dan kemungkinan berada di asrama. Don't cut yourself. Yes. You protect Hannibal because your pet snake strikes in France. I will have to seize him. So do I. So does he. Do you see your family in your dreams, Inspector? Saat Hannibal sedang melakukan tugas kampusnya, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Hannibal memasang jebakan dengan menggunakan tangan mayat tersebut untuk mengelabui. Ternyata orang itu adalah Milko yang berusaha membunuhnya. Kemudian Milko dimasukkan ke dalam cairan pengawet mayat dan menginterogasinya. Setelah mendapatkan semua informasi siapa saja yang telah membunuh adiknya, tentu saja Hannibal tetap membunuh Milko. Dan di saat yang sama, akhirnya Pak Inspektur pun tiba di sana. Ternyata Pak Inspektur pun rupanya sudah mengetahui perbuatan Hannibal yang telah membunuh Doddridge. Akan tetapi dia tidak bisa menangkap Hannibal karena pembunuhan itu berada di wilayah Uni Soviet. Kemudian Hannibal dibawa ke kantor polisi untuk merekam kesaksiannya untuk dapat dijadikan barang bukti sebagai kejahatan perang dalam menangkap Grutas. Akhirnya terjadilah kesepakatan Hannibal akan dibebaskan asalkan ia mau bekerja sama untuk menangkap Grutas. Dan akhirnya Hannibal pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya di masa lalunya. Sesampainya di rumah, Tante Murasaki mencoba menasihati Hannibal untuk berhenti melakukan balas dendam karena dapat membahayakan dirinya sendiri. Akan tetapi Hannibal akan tetap melakukannya karena dia sudah berjanji kepada Misha akan membalaskan dendamnya. Give this man to the police. It's gone. Promise me. I can't. I already promised Misha. Dengan perencanaan yang matang, akhirnya Hannibal pun menuju ke rumah Grutas dengan cara menyelinap ke dalam sebuah truk dan telah menyuap sopir truk tersebut untuk diantarkan ke rumah Grutas.
Sesampainya di sana, dia mendapati Brutus yang sedang mandi dan terjadilah percakapan yang cukup menegangkan. Dan sampai akhirnya datanglah anak buah Brutus yang langsung menghajarnya. Akan tetapi Hannibal berhasil lolos setelah meledakkan basement yang sebelumnya dia taruh bahan peledak di sana, dan akhirnya Hannibal pun berhasil lolos. Sesampainya di rumah, dia mendapati rumah Tante Murasaki yang sudah kosong, dan di saat yang sama Brutus Sesampainya di rumah, dia mendapati rumah Tante Murasaki yang sudah kosong, dan di saat yang sama Brutus menelpon Hannibal dan mengatakan bahwa dia telah menculik Tante Murasaki. Kemudian dia menyuruh Tante Murasaki berbicara kepadanya. Kemudian Brutus menawarkan kesepakatan untuk menukar Tante Murasaki dengan Hannibal. Kemudian Hannibal pergi ke suatu restoran yang dimana di situ ada Colnes. Dengan kecerdasannya, Hannibal mencoba mempermainkan psikologis Colnes dengan mengatakan bahwa dia telah membunuh anaknya dengan memperlihatkan gelang yang biasa dipakai anaknya tersebut. Hannibal sengaja mempermainkan psikologisnya agar Colnes berkata jujur dan mau mengatakan di mana Brutus dan Tante Murasaki berada. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, tiba-tiba akhirnya sampailah di sebuah kapal di mana Tante Murasaki disekap. Namun ketika Hannibal akan masuk, dia tertembak yang dimana tembakan tersebut hanya mengenai samurainya. Di saat Brutus sibuk dengan Tante Murasaki, entah apa yang akan dilakukan Brutus dengan jarinya. Di saat itulah Hannibal mengambil samurainya dan akhirnya terjadilah adegan yang cukup menegangkan. Dan akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa Hannibal juga telah ikut memakan adiknya karena salah satu dari mereka telah mencampur ke dalam makanan yang dimakan oleh Hannibal. Mendengar hal itu, Hannibal nampak makin tak terkendali dengan menulis inisial M yang berarti Misha di dada Brutus. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Thanks for watching. See you in the next video.